Salam semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana dengan NIM 2109682, Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran, kelas 2021A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan dengan dosen pengampu Pasuka Prayanta Pandia, SPD MPFIS. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai Purpose Driven Life part 5 dan part 6. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Hal tersebut tertulis dalam pasal Yohanes 15 ayat 5. Kita dibentuk untuk keluarga Tuhan. Nah, Alkitab adalah kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Lantas apa manfaat menjadi keluarga Allah? Dalam Perjanjian Baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Di sini juga terdapat hal yang harus kita ketahui dalam warisan. Yang pertama, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Yang kedua, kita akan diubahkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga, kita akan dibebaskan dari segala penyakit, kematian, dan penderitaan. Yang keempat, kita akan diberikan upah dan ditugaskan lagi di posisi pelayanan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Nah, sebagai orang Kristen tentunya kita sangat diwajibkan untuk melakukan baptisan kudus. Baptisan ini untuk mengidentifikasi diri dengan keluarga Allah. Baptisan merupakan gambaran fisik atau kebenaran rohani. Itu melambangkan apa yang terjadi ketika Tuhan membawa kita ke dalam keluarganya. Baptisan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, seperti cincin pernikahan yang merupakan pengikat dari komitmen yang ada dalam hati. Hidup ini adalah tentang kasih. Tuhan adalah kasih. Pelajaran yang paling penting di dunia adalah tentang bagaimana mengasihi. Dalam mengasihi, kita paling serupa dengannya. Jadi, kasih merupakan fondasi setiap perintah yang diberikan kepada kita. Hal tersebut tertuang dalam Matius 29 ayat 22. Nah, dalam memiliki hubungan, kita harus mempunyai prioritas dalam kehidupan di atas segalanya. Dibagi menjadi 3, yaitu hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga. Hal tersebut ada pada Mazmur 22 ayat 37-39. Yang kedua, kasih akan kekal selamanya. Hal tersebut juga tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dan yang terakhir ini kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Kasih inilah yang akan menentukan kita pantas atau tidak di hadapan Tuhan. Ekspresi kasih yang dapat kita berikan atau ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Dalam menjadi anggota tubuh Kristus, ada 2 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, mengikuti Kristus termasuk menjadi anggota, bukan hanya kepercayaan. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan yang kedua, bagi Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ vital suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling terkait dengan bagian tubuh Kristus. Gereja adalah suatu tubuh, jadi bangunan suatu organisme, bukan organisasi. Lalu apakah alasan kita memerlukan keluarga dalam gereja? Yang pertama, keluarga gereja menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang sejati, seorang percaya yang sejati. Yang kedua, keluarga gereja menggerakkan kita keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Yang ketiga, keluarga gereja membantu kita mengembangkan otot rohani. Yang keempat, tubuh Kristus memerlukan kita. Serta yang terakhir, yang kelima, kita akan mengambil bagian dalam misi Kristus di misi dunia.
Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, hal ini dilatar belakangi dari awal rencana Bapa adalah menjadikan kita sama seperti anaknya Yesus. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan tujuan kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus antara lain untuk kehidupan kita bukanlah hanya kenyamanan, melainkan perkembangan karakter, yaitu karakter yang memiliki buah-buah roh. Roh Allah bekerja dalam diri kita. Hal tersebut terdapat dalam Filipi 2 ayat 13. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dengan meniru, tetapi dengan ditinggali roh. Kita mengizinkan Kristus untuk hidup melalui kita. Setelah pembahasan kita mengenai materi yang pertama, kini kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yakni mengenai image of God atau Imago Dei. Imago Dei artinya manusia merupakan satu-satunya dari segala ciptaan Tuhan yang dibuat segambar dan serupa dengan Allah, Sang Pencipta. Jadi dapat kita katakan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dalam Alkitab terdapat juga pasal atau ayat yang menjelaskan hal tersebut, yakni pada Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Begini firman Tuhan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Selain pengertian yang tadi, manusia juga memiliki beberapa definisi. Di antaranya yang pertama, menurut Wikipedia, bahwa manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Nah, yang kedua ini juga terdapat menurut teori evolusi Darwin pada tahun 1837 yang menjelaskan bahwa manusia ada melalui seleksi alam, selalu memasukkan monyet yang berevolusi menjadi manusia di dekat puncak pohon evolusinya. Nah, dalam istilah evolusi ini, manusia didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia memiliki ukuran otak yang cenderung berbeda-beda. Yang kedua, manusia ini memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat. Yang ketiga, manusia memiliki pertumbuhan tulang, gigi, dan rambut yang selalu tumbuh dari waktu ke waktu. Dan yang keempat ini, kemampuan untuk berjalan di atas kedua kakinya. Setelah membahas mengenai beberapa definisi mengenai manusia, kita dapat menyimpulkan terdapat suatu ciri khas dalam manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu kecerdasan. Setiap manusia memiliki kecerdasan yang melebihi dari makhluk hidup lainnya. Dapat dicontohkan, manusia lebih cerdas daripada hewan maupun tumbuhan. Yang kedua adalah bahasa. Manusia memiliki berbagai macam jenis bahasa, mulai dari bahasa daerah maupun bahasa internasional. Yang ketiga ini terdapat kreativitas. Nah, sebagai manusia yang memiliki kecerdasan di atas makhluk hidup lainnya, tentunya manusia juga memiliki kreativitas yang beragam. Yang keempat ini, manusia memiliki nurani moral. Tidak seperti hewan dan tumbuhan, manusia memiliki hati, memiliki nurani moral, memiliki kepribadian. Tidak seperti hewan yang tidak memiliki kepribadian maupun nurani moral. Dan yang kelima ini ada ciri manusia yang khas, yaitu kedalaman emosional. Jadi manusia memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Manusia di suatu waktu dapat merasakan sedih, merasakan marah, kecewa, dan lain sebagainya.
Jadi, setelah kita mengetahui definisi maupun ciri-ciri dari manusia, dapat kita simpulkan bahwa manusia itu merupakan suatu makhluk hidup. Nah, Allah atau Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup melalui 3 tahapan. Yang pertama ini ada perencanaan. Kita dapat lihat perencanaan ini dalam pasal Kejadian 1 ayat 2. Yang kedua, melalui eksekusi. Kita juga dapat melihat poin ini pada Kejadian 2 ayat 7. Yang bunyinya, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Yang ketiga adalah hasil. Berorientasi pada hasil dalam Kejadian 2 ayat 7, pasal lanjutannya dapat kita baca, dan pria itu menjadi makhluk hidup. Begitulah 3 tahapan Allah menciptakan manusia, mulai dari rencana, eksekusi, dan juga hasil. Lantas, bagaimanakah pandangan Alkitab mengenai manusia? Nah, pandangan Alkitab mengenai manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dari tubuh dapat kita contohkan, yaitu bagian dari tubuh dapat kita contohkan seperti lengan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita yang kita pakai sehari-harinya untuk menunjang kebutuhan hidup. Dan yang kedua ada jiwa. Jiwa ini termasuk ke dalam bagian emosi, ada marah, senang, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini ada roh. Roh ini yang menentukan kita akan masuk ke surga atau ke neraka. Memasuki poin yang paling penting dalam pembahasan ini, yaitu the image of God. Terdapat 3 poin dalam pokok yang akan kita bahas kali ini. Poin yang pertama, bahwa Allah mengatakan manusia segambar dan serupa dengannya sebanyak 3 kali berturut-turut dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Yang poin yang kedua, dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Istilah kata kita dalam ayat tersebut mengacu pada Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, poin yang ketiga ini ada jika manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka ia pasti diciptakan menurut gambar Tritunggal Maha Kudus. Lantas, bagaimanakah jika manusia segambar dan seturut dengan Allah? Maka yang akan terjadi sifat Allah akan dimiliki oleh manusia. Nah, sifat Allah yang dimiliki oleh manusia diantaranya, yang pertama, kita dapat berpikir seperti Tuhan. Contohnya seperti yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti langit lebih tinggi dari kereta, demikianlah juga jalanku lebih tinggi dari jalanmu dan pikiranku dari pikiranmu. Jadi dapat kita lihat melalui ayat Alkitab Yesaya ini bahwa apa yang dirancang oleh Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita rancang. Karena belum tentu apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan itu adalah yang terbaik di mata Tuhan. Jadi kerap kali kita mengatakan bahwa seharusnya Tuhan dengar doaku, seharusnya Tuhan mendengar permintaanku. No, tidak. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari rancangan yang kita miliki. Maka dari itu, janganlah kecewa jika rancangan yang kita buat itu gagal dan tidak ada hasilnya. Mungkin rancangan Tuhanlah yang akan digunakan untuk kehidupanmu di masa depan. Jadi catatannya di sini adalah Tuhan telah memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, tetapi pikiran Tuhanlah yang jauh lebih tinggi. Selain pada Yesaya 55 ayat 8-9 tadi, berpikir seperti Tuhan juga dapat kita lihat pada Yohanes 1 ayat 1. Begini bunyinya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi catatannya di sini adalah Yesus Kristus adalah firman, dan kata dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos artinya adalah pemikiran logis, alam semesta. Lalu, sifat Allah yang turun pada manusia yang kedua ini adalah kita dapat berkomunikasi seperti Tuhan. Dapat kita lihat contohnya dalam Kejadian 1 ayat 28. Keluaran 1 ayat 18 juga mengatakan,
Ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, dia memberikannya dua loh kesaksian, loh batu yang bertuliskan jari Tuhan. Jadi catatannya di sini adalah Tuhan berbicara dan menuliskan 10 perintah di atas batu dengan jarinya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 28 juga disebutkan, mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Catatannya adalah Tuhan adalah Dewa Tiga. Nah, sifat ketiga yang dimiliki manusia yang berasal dari Allah yaitu berkomunikasi dan berbicara, dan Tuhan berfirman. Contoh dari komunikasi dan berbicara ini ada dalam Kejadian 1 ayat 3-4, ayat 6, ayat 9, ayat 11, 14, dan lain seterusnya. Seperti Tuhan kita juga bisa menciptakan ciptaan atau bentuk dalam Kejadian 1 ayat 1, 21, dan 27. Sifat Allah yang keempat yang diturunkan pada manusia yaitu seperti Tuhan kita bisa menghargai keindahan. Nah, dalam kata menghargai ini terdapat dalam Matius 6 ayat ke-28 sampai 230. Sifat yang selanjutnya atau yang kelima adalah seperti Tuhan kita bergerak dalam roh, seperti Tuhan kita bergerak dalam rohnya. Nah, contohnya sendiri dapat kita lihat dalam Mazmur 31 ayat 55 dan Ayub 33 ayat 4. Setelah yang kelima, lanjut kepada sifat yang diturunkan Allah yang keenam, yaitu seperti Tuhan, kita dapat mengevaluasi. Nah, kata mengevaluasi ini kita dapat lihat contohnya pada Mazmur 9 ayat 8, Mazmur 96 ayat 13, serta Mazmur 7 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, sifat yang diturunkan Allah kepada manusia, yaitu seperti Tuhan, kita bisa mengasihi. Nah, kata mengasihi ini dapat kita temukan pada Mazmur 13 ayat 55. Nah, setelah mengetahui bahwa manusia memiliki gambar dan rupa yang seturut dengan Allah, Tuhan juga memberikan manusia suatu tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah manusia harus mematuhi perintah Allah. Yang kedua, tujuan manusia adalah untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, manusia harus bertambah jumlahnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal Alkitab tadi, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia harus memerintah. Memerintah di sini artinya memerintah ke dalam hal yang kebaikan, bukan hal yang buruk. Lantas yang selanjutnya, manusia harus dapat atau harus bisa menikmati kebersamaannya dengan Allah. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat pada Roma 8 ayat 17 dan juga 2 Timotius 2 ayat 12 yang mengharuskan kita menikmati kebersamaan kita dengan Allah. Tiga yang akan kita bahas yaitu mengenai karakter Kristiani. Karakter adalah sifat dan kecenderungan maupun perilaku yang dimiliki seseorang secara personal. Kerap kali karakter ini disamakan dengan kepribadian. Tetapi, dua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbeda. Kepribadian didapat dari saat kita dilahirkan, sedangkan karakter merupakan sesuatu yang harus diajarkan atau dibentuk terlebih dahulu. Nah, siapa saja yang dapat melihat karakter yang kita miliki? Karakter yang kita miliki dapat terlihat oleh seseorang yang berada di sekitar kita, mulai dari teman, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Terdapat dua faktor yang menjadi pembentuk karakter. Yang pertama itu faktor eksternal yang berasal dari teman, keluarga, guru, pendeta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri kita sendiri, mulai dari cara pandang atau mindset, tujuan, dan keyakinan. Lantas, mengapakah karakter perlu untuk dibangun? Karakter perlu dibangun karena yang pertama, itu merupakan perintah Allah untuk pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, untuk memaksimalkan potensi diri. Yang ketiga, untuk dapat menolong orang lain sesuai dengan hukum yang diajarkan Allah untuk saling mengasihi sesama manusia. Yang keempat, memperkuat atau memperkaya hubungan antar individu dan menjalarkan kasih. Dan yang kelima atau yang terakhir, menciptakan suasana yang menyenangkan. Karena pentingnya suatu karakter, Tuhan berfirman dalam Efesus 2 ayat 10 dan
dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam Filipi 4 ayat 5 juga dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan yang terakhir dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai seorang manusia, hendaklah kita mengikuti karakter Kristus, yaitu yang pertama, kerendahan hati, dan kedua, integritas. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan dalam kerendahan hati, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan dalam integritas di 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua selalu berkata seperasaan, pengasihan saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Nah, dalam membangun karakter Kristiani terdapat dua hal yang harus kita tanamkan. Yang pertama, dibutuhkan keberanian yang membuat kita berani tampil berbeda. Karena seseorang yang memiliki karakter baik akan berbeda dengan seseorang yang memiliki karakter kurang baik dan jahat. Maka dari itu, kita harus mempunyai keberanian untuk dapat merubah karakter kita, walaupun itu sedikit demi sedikit, tetapi akan ada hasil yang pasti. Dan yang kedua, berserah pada kedaulatan Tuhan. Tetaplah meminta kepadanya supaya selalu dituntun dalam keseharian kita. Untuk mengakhiri materi mengenai karakter Kristiani ini, terdapat sebuah quotes yang mengatakan, janganlah khawatir dengan reputasimu. Reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tetapi khawatirlah tentang karaktermu, karena itu menunjukkan siapa kamu. Pada materi bagian keempat ini, kita akan membahas mengenai sebuah film yang berjudul Facing the Giant. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pelatih American football di sebuah SMU Kristiani bernama Grant Taylor. Selama 6 tahun kepelatihannya, sekolah ini belum pernah memenangi sebuah musim kompetisi. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, selalu berakhir dengan kekalahan. Tentu saja akibat hal ini menyebabkan pihak sekolah mulai meragukan kemampuannya dalam melatih dan ingin menggantikan posisinya dengan orang lain. Selain itu, dia mengalami berbagai masalah dalam hidupnya, mulai dari mobil yang sering mogok, gaji yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia divonis susah memiliki anak oleh dokter, dan tentunya karir kepelatihannya yang terancam berakhir. Di tengah kebingungan dan ketakutannya menghadapi masalah-masalahnya itu, dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Selain itu, dia mengubah semua filosofi timnya, termasuk filosofi hidupnya, yaitu apa yang dilakukan tidak lagi berfokus pada dirinya, melainkan 100% berfokus pada Tuhan. Dalam segala hal, dengan apa yang dapat dilakukan, dengan apa yang dimiliki. Perjalanan spiritual yang terjadi dalam dirinya dan keberaniannya untuk percaya dengan Tuhan membuatnya mampu membuat semangat baru di timnya. Perlahan tapi pasti, di bawah bimbingan dari Tuhan, tim yang baru ini memperoleh kemenangan demi kemenangan dan akhirnya dapat menjuarai kejuaraan dengan mengalahkan tim Giants, sang juara bertahan yang memenangkan kejuaraan itu selama 3 tahun berturut-turut dan memiliki jumlah pemain 3 kali lipat lebih banyak dari tim Eagles. Selain di kejuaraan, filosofi yang dibawa sang pelatih ternyata membawa perubahan yang positif terhadap semua anggota timnya.
Banyak pemain yang berhasil mengalahkan masalah-masalah atau giants mereka masing-masing, seperti David Childers, sang penentu kemenangan tim yang berhasil mengalahkan giants yang bernama kegagalan, Brock atau sang kapten yang berhasil mengalahkan giantnya yang bernama ketidakpercayadirian, dan lain-lain. Sang pelatih pun perlahan tapi pasti dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini membuatnya pusing 7 keliling. Yang lebih istimewa lagi, dalam kuasa Tuhan, sang pelatih mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Dia. John Taylor, yang divonis susah memiliki anak, dianugerahi Tuhan 2 orang anak pada akhir cerita. Nah, terdapat pesan yang dapat kita ambil dari film Facing the Giant tersebut, yakni melalui film ini kita juga dapat belajar bahwa dalam hidup ini kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu jauh lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kita harus yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Setelah pembahasan materi sebelumnya, yaitu materi keempat, kita lanjut pada pembahasan materi yang kelima, yaitu mengenai buah roh. Apa sih yang dimaksud dengan buah roh? Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam buah roh itu terdapat 9 poin, yaitu yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan penguasaan diri. Kita akan membahas 9 buah roh tersebut secara satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu mengenai kasih. Kasih dalam Alkitab terdapat pada 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Dijelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan yang harus kita ketahui mengenai kasih ini terdapat 2 hukum utama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hal-hal apapun yang menentang 2 hukum tersebut, mengenai hukum Allah dan hukum sesama manusia. Setelah buah roh yang pertama yaitu kasih, buah roh yang kedua ini adalah sukacita. Sukacita dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai dengan 28. Begini bunyinya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Next, buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Dalam damai sejahtera ini dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 9 dan juga Yohanes 14 ayat 27. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Buah roh yang keempat yaitu kesabaran.
Dalam kesabaran sendiri terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 4 yang berbunyi, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam Kolose 3 ayat 13 juga dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Maka dari itu, sebagai manusia, hendaknya kita harus memiliki kesabaran sama seperti Tuhan Allah. Dan yang kelima ada kemurahan. Kemurahan sendiri dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki kemurahan, baik kemurahan hati dan lain sebagainya. Masuk ke dalam buah roh yang ke-6 ada kebaikan. Kebaikan sendiri terdapat dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka dari itu, hendaklah kita berbuat baik kepada siapa saja, walaupun mereka adalah musuh kita ataupun seseorang yang tidak suka dengan kita. Dalam Filipi 4 ayat 5 juga dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi, sesuatu yang harus orang lain ketahui tentang kita haruslah kebaikan, bukanlah keburukan atau kejahatan. Dan buah roh yang ketujuh ada kesetiaan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Begitu juga dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sungguh luar biasa bukan? Dengan kesetiaan yang kita berikan, khususnya kepada Tuhan Allah, kita akan diberikan mahkota kehidupan. Buah roh yang ke-8 ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini juga tertulis dalam Matius 11 ayat 29 dan Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri sendiri terdapat dalam pasal Amsal 16 ayat 32 dan Titus 2 ayat 6. Dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian juga dalam Titus 6 ayat 2 ayat 6 dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi sebagai manusia dan khususnya sebagai pengikut Kristus, kita harus dapat menguasai diri sendiri, baik menguasai dalam segi perkataan, emosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang ke-6 mengenai visi hidup. Masa kehidupan manusia atau kronos dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun disebut dengan masa kanak-kanak. Usia 7 sampai dengan 23 tahun disebut dengan masa sekolah. Usia 23 sampai 60 tahun disebut dengan masa kerja, dan usia 60 hingga 70 atau 80 tahun disebut dengan masa tua. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Mazmur 90 ayat 10 juga dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Visi hidup ada untuk mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Pentingnya visi hidup, yang pertama, visi mendorong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuannya. Yang kedua,
Visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Karena itu, visi harus dimiliki, dipelihara, senantiasa segar, dan realistis. Visi akan menolong kita dalam banyak hal. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kesaksian hidup atau integritas. Yang kedua, semangat dan kegigihan bekerja. Yang ketiga, sikap penuh kasih dan tidak egois. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam tim. Yang kelima, sikap dan pandangan akan uang. Dan yang keenam, menghindari sikap instan atau serba cepat. Nah, terdapat cara untuk menentukan visi hidup kita. Yang pertama, rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup kita. Yang kedua, peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Yang ketiga, falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidupnya. Dan yang keempat, dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Terdapat juga cara merumuskan misi untuk para pelajar atau mahasiswa seperti kita. Yang pertama, sesuaikanlah dengan program studi yang kita tempuh. Yang kedua, tingkatkan rasa kepercayaan diri kita dengan menjadi apa kita ke depannya, seperti cita-citanya yang menjadi apa, talenta yang kita miliki apa, minat kita apa, dan pandangan sekeliling terhadap kita bagaimana. Yang ketiga, diskusikan dengan dosen atau tenaga yang kita anggap ahli dalam bidangnya. Yang keempat, misi. Yang kelima, strategi. Yang keenam, sikap hidup Anda saat ini. Dan yang ketujuh, komitmen. Materi selanjutnya atau materi terakhir yang akan jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai amanat agung. Dalam Roma 6 ayat 23a telah dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata tentang kasih, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain itu, dalam Roma 10 ayat 9 juga berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terdapat satu-satunya jalan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata seperti ini. Dan keselamatan juga tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Status kita saat ini dapat kita lihat pada Alkitab di kitab Yohanes 1 ayat 12 sampai ayat 13. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Panggilan kita terdapat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam Matius 28 ayat 19-20 juga berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu menurut Alkitab dalam Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Untuk menjawab hal tersebut, dalam Matius 28 ayat 19-20 telah dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Commission kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lantas bagaimana kita mengikuti perintah ini? Yang pertama, dengan menjadikan murid. Yang kedua, membaptis mereka. Yang ketiga, mengajarkan mereka. Dan keempat, mengulangi atau report. Teladan tokoh yang dapat kita panut atau kita contoh yaitu yang pertama, perjalanan Rasul Paulus 1. Misi dia itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang awalnya dia merasa itu adalah ajaran sesat karena pada zaman itu menuhankan manusia. Tapi begitu dia ditangkap oleh Allah dan dimenangkan, yang berikutnya adalah perjalanan misionaritas Paulus. Ada 3 perjalanan ke Roma, ada sampai Filipi 3-10. Yang kedua yang dapat kita jadikan tokoh teladan yaitu David Livingstone. Dia mengatakan bahwa saya tidak mau terikat dengan apapun kecuali hubungan saya dengan Kristus. Dan yang ketiga ada R.A. Lavary. Ia semangat mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat yang terdapat di sini adalah Nommensen. Di makamnya tertulis, "Ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Ia dari bangsa Jerman dan punya keahlian dalam bidang medis. Ia memakai talentanya untuk masuk ke bangsa Batak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu. God bless.